Potsai. Halo sahabat Smaksi, kembali lagi di Potsai bersama saya Rubina Angelika Bakpahan dan Saya Clemens Mario Farbligobhanin atau biasa dipanggil Clemens. Di sini kembali lagi pada perbincangan-perbincangan yang akan kami bincangkan pada pagi hari ini, dan kebetulan podcast Sayuka pada pagi hari ini mengundang salah satu dari guru SMAK Santo Yusuf. Boleh diperkenalkan namanya? Oke, perkenalkan nama saya Agung Mangalambo Kutahayan. Biasanya saya di sekolah dipanggil Pak Lam. Oke, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang Hardiknas. Kepanjangan dari Hardiknas sendiri itu Hari Pendidikan Nasional. Nah, kebetulan sekali nih kan bintang tamu pada kesempatan hari ini yaitu Pak Lambo. Nah, Pak Lambo sendiri kan di sini berperan sebagai waka kesiswaan. Nah, di sini bisa dijelaskan seberapa detailnya Hari Pendidikan Nasional. Oke? Langsung saja kita tanya-tanya dan bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Menurut Pak Lambo sendiri, apa sih inti dari Hari Pendidikan Nasional? Hari Pendidikan Nasional itu adalah hari di mana pendidikan itu benar-benar dikenalkan oleh Indonesia. Jadi pada saat itu Ki Hajar Dewantoro yang mengenalkan warga Indonesia terhadap pendidikan, karena pada masa itu pendidikan hanya didapat oleh orang-orang yang dari kalangan menengah ke atas. Jadi pada saat itu Ki Hajar Dewantoro itu ingin memajukan Indonesia di bidang pendidikan supaya Indonesia semakin maju dan tidak semakin tertinggal. Berarti pada saat itu selain Indonesia untuk mengusir penjajah itu dengan cara perang, tetapi kemungkinan Pak Kiai Hajar Dewantara ini berpikir pendidikan ini juga penting gitu. Mungkin pendidikan ini juga salah satu bisa untuk mengusir penjajah gitu ya Pak. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Tapi ini ada arti lain menurut web Wikipedia. Itu Hari Pendidikan Nasional disingkat Hardiknas ini adalah hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Kiai Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa. Diperingati pada tanggal 2 Mei di setiap tahunnya. Jadi itu menurut web Wikipedia. Mungkin ada pertanyaan lain dari Ruth? ya kalau saya ingin tahu nih kenapa diperingatinya tanggal 2 Mei. Nah, memang kan sesuai dengan yang di website tadi. Kan memang hari lahirnya Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan di tanggal 2 Mei. Betul. Nah, jadi karena beliau sudah berjasa terhadap Indonesia untuk memajukan pendidikan di Indonesia, makanya dibuatlah Hari Pendidikan Nasional itu di tanggal lahirnya beliau. Seperti itu. Oke. Oke, ini juga ada sedikit penjelasan tentang pertanyaan Ruth tadi, mengapa diperingati pada tanggal 2 Mei gitu ya. Iya. Itu ada sejarahnya, yaitu benar kata Pak Lambo tadi, yaitu Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, yaitu bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara. Jadi kan Adik Ruth tahu sendiri bahwa Ki Hajar Dewantara ini pendiri pendidikan nasional di Indonesia. Jadi untuk menghormati ibaratnya apa ya, kayak menghormati perjuangan Ki Hajar Dewantara ini. Nah, oleh karena itu Hari Pendidikan ini diperingati setiap tanggal 2 Mei. Lalu apa sih Pak latar belakang diperingati Hardiknas itu? Untuk latar belakang kenapa dibuatnya Hari Pendidikan Nasional, Itu kenapa Pak? nah, itu karena beliau memang mempunyai sejarah yang luar biasa di bidang pendidikan, dan beliau ini juga membangun sekolah untuk orang-orang pribumi yang namanya Taman Siswa.
Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ki Hajar Dewantara ini memberikan pendidikan tidak hanya untuk kalangan orang-orang menengah ke atas, tapi juga untuk kalangan orang-orang pribumi. Nah, karena di masa penjajahan dulu, penduduk pribumi itu adalah penduduk yang gampang sekali dibakar emosinya. Jadi misalkan Sama sekali dipengaruhi gitu Pak. ya, jadi gampang sekali dipengaruhi. Jadi kalau seandainya memang pihak Belanda atau pihak sekutu itu manas-manasi, itu pun bisa karena memang penduduk pribumi dulu hanya tahu sedikit pengetahuan daripada orang-orang yang berduit. Kalau kasarannya sekarang orang-orang berduit. Nah, Ki Hajar Dewantara ini ingin warga Indonesia tanpa terkecuali itu bisa mendapat pendidikan yang layak. Makanya beliau sampai membangun sebuah sekolah yaitu namanya Taman Siswa sebagai langkah awal warga-warga Indonesia terutama untuk penduduk pribumi bisa mendapat pendidikan yang layak. Itu. Gitu. Tapi ini juga ada penjelasan dari web juga. Ini saya searching juga bahwa latar belakang mengapa Hardiknas ini ada gitu. Nah, ini menurut web, Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara ini juga lahir dari keluarga kaya Indonesia selama era kolonialisme Belanda, dan ia dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu. Betul yang apa yang dikatakan Pak Lambo tadi, bahwa mungkin pada zaman itu manusia pribumi itu gampang ya Pak ya, emosinya itu dipengaruhi Lagi gitu. pula begini, lagi pula seperti ini karena memang Bapak Ki Hajar Dewantara itu memang dari kalangan orang menengah ke atas. Dan memang orang ini memberontak sistem pendidikan yang diberi oleh para kolonial zaman dulu. Jadi mereka tuh hanya ingin orang-orang yang berduit aja yang bisa bersekolah, bisa punya pendidikan. Tapi itu nanti bakal dipakai oleh para pasukan kolonial untuk lebih menjajah Indonesia. Jadi otomatis penduduk pribumi itu jadi nggak bisa mendapat pendidikan yang layak. Makanya penduduk pribumi hanya bisa, ya itu tadi, jadi gampang, bahasa Indonesia itu gampang dijajah karena itu. Gitu ya Pak. Oke. Lalu hari nasional ini juga menurut info yang saya dapat, ini juga hari nasional ini ditetapkan, hari pendidikan ini ditetapkan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Jadi sejak tanggal 16 Desember 1959 ini, tanggal 2 Mei itu sudah ditetapkan bahwa hari pendidikan nasional. Lalu ada juga informasi yang saya dapat, kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan ia diasingkan ke Belanda, dan ia kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa setelah kembali ke Indonesia. Lalu Ki Hajar Dewantara ini diangkat sebagai Menteri Pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Filosofinya yang biasanya kita kenal yaitu Tut Wuri Handayani, yang memiliki arti di belakang memberi dorongan, digunakan sebagai semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia. Ia wafat pada tanggal 26 April 1959. Untuk menghormati jasa-jasanya terhadap dunia pendidikan Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, jadi itu teman-teman, mungkin teman-teman nggak tahu kenapa sih tanggal 2 Mei itu selalu diperingati dengan Hari Pendidikan. Nah, itu tadi saya sudah bacakan dengan detailnya melalui informasi yang saya dapatkan dari web Wikipedia. Lalu ada lagi apa yang biasanya kita lakukan itu di pendidikan nasional, kayak kita biasanya di Hari Pendidikan Nasional gitu kita harus ngapain aja gitu untuk meramaikannya gitu ya. Iya. Apakah harus mengadakan event-event atau apa gitu, bagaimana Pak Lambo? Sebenarnya gini, kalau untuk Hari Pendidikan Nasional itu kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengenang jasa beliau sebenarnya
ya diadakan lomba-lomba puisi tentang pendidikan Atau bisa upacara mungkin ya Pak. bisa biasanya sih memang harusnya ada upacara. Ya. Tapi karena pandemi COVID-19 ini jadi kita bisa sebenarnya melakukan kegiatan tanpa harus berkumpul, jadi mungkin bisa dibuatkan pidato, lomba buat pidato, lomba buat puisi, atau mungkin membuat karya-karya lain yang membahas tentang pendidikan seperti itu. Nah, oke. Sekarang saya ingin bertanya lebih dalam lagi nih Pak Lambok. Menurut Pak Lambok sendiri, apakah pendidikan itu sangat penting dan sangat menentukan masa depan kita para generasi muda, dan apa dampak dari tidak mendapatkan pendidikan? Nah, ini mendalam sekali. Karena kan kemungkinan besar kan masa depan kan tidak harus ditentukan oleh pendidikan gitu loh Pak. Ya. Kemungkinan besar. Ya, Mungkin bisa dijelaskan langsung oleh pakarnya pendidikan. ngeri. Gini, pendidikan kalau menurut saya ya, ini menurut versi saya, pendidikan itu penting karena memang gimana kita bisa tahu hal baik dan buruk itu juga melalui pendidikan. Kita bisa tahu 1+1 sama dengan 2 juga dari pendidikan. Kita bisa mengambil sebuah keputusan itu juga dari pendidikan. Pak Lam juga nggak bisa pungkiri dunia sekarang kan semakin canggih. Betul. Ya, betul. Terkadang banyak orang yang bilang sekolah itu nggak penting. Iya itu Pak, kebanyakan anak sekarang itu berpikiran seperti itu. Ya, menurut saya itu omong kosong kalau saya bilang sekolah itu nggak penting, karena langkah awal kita dalam mengambil sebuah keputusan itu juga berasal dari pendidikan. Nah, jadi di dalam pendidikan itu ada banyak sekali selain dari pendidikan non akademis, pendidikan akademis, non akademis itu ada banyak sekali. Pendidikan akademis itu mungkin nanti kita bisa belajar sejarah Indonesia supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk memajukan negara Indonesia dengan mengingat sejarah. Lalu semisal tentang geografis ini saya sempat melihat langsung ada guru Sayuka juga yang mengajarkan anak-anaknya tentang bahaya menanggulangi bencana. Tahu sendiri ya, kapan hari itu di Surabaya sampai itu ada getaran gempa yang di Malang itu sampai kerasa sampai sini. Nah, gimana caranya kita bisa tahu caranya menanggulangi kalau nggak dari pendidikan? Kalau edukasi juga kita juga belajar juga dari sekolah. Iya, betul. Dari pendidikan juga ya belajar dari sekolah. Jadi geografi pun kita bisa belajar menanggulangi bencana, tahu tentang lempeng Indonesia itu berada di garis khatulistiwa atau segala macam bentuk geografis. Itu cuma tahunya ya dari pendidikan. Kita bisa tahu mengambil sebuah keputusan kalau seandainya kamu punya uang 10.000, kamu pengen nabung 5.000, gimana caranya 10.000 ini bisa kamu tabung supaya dapat sisanya ini bisa kamu makan, kan itu juga dari pendidikan. Betul. Nggak bisa kalau nggak tanpa pendidikan itu nggak bisa. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat penting karena memang itu yang mengubah pola mindset manusia yang darinya awal kecil itu taunya meniru. Anak kecil itu kalau saya pernah belajar tentang PAUD, anak kecil itu sangat pintar meniru. Jadi kalau kalian punya adik yang masih kecil, umur 3-4 tahun, itu sangat gampang sekali meniru orang-orang dewasa. Sangat gampang sekali. Nah, kalau sudah anak-anak kecil ini udah beranjak dewasa, beranjak ke SD, SMP, ke SMA, dia ini juga harus punya
sesuatu yang bisa dipelajari supaya ada bekal di masa depan. Kalau seandainya hanya bisa meniru, itu bahaya. Kalau seandainya ya oke, memang bisa di rumah bisa meniru orang tuanya, karena orang tua adalah apa ya kalau dibilang ya, panutan untuk anaknya. Tapi kalau seandainya dia udah mengenal dunia luar, dia meniru orang lain yang bukan dia kenal, bisa bahaya. Kalau seandainya anak-anak itu mengenal pendidikan, dia akan tahu memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dia akan memilah dan dia akan bisa mempunyai pandangan untuk masa depannya supaya menjadi lebih baik. Gitu. Berarti dapat saya simpulkan menurut pernyataan dari Pak Lombok tadi bahwa pendidikan ini bisa mengatur pola pikir manusia. Betul begitu, Pak? Iya. Oke, baik. Tuh. Terus kalau pendidikan itu kan biasanya orang banyak gitu ya yang berpendidikannya tinggi. Nah itu sebenarnya berpendidikan tinggi itu penting atau enggak gitu untuk kehidupan? Nah, kan mungkin ada yang sampai mau ngejar sampai sarjana Iya, atau kan gitu. kebanyakan orang kan seperti itu, Pak. Kan kata Pak Lambok tadi kan pendidikan tuh sebenarnya kan nggak usah sampai tinggi-tinggi, yang penting kita tahu dasarnya aja. Iya. Nah, tapi kenapa orang kok sampai mau sampai ngejar sarjana? Aku pengen sarjana. Sampai ada gelar. Sampai ada gelar. Nah, mungkin orang-orang yang berpikiran seperti itu mungkin tanpa gelar aku gak esok mangan. Mungkin. Iya betul. Bagaimana menurut Pak Lambok mungkin? Gini. Memang untuk masalah gelar itu sebagai prospek untuk masuk kerja itu memang. Jadi memang dari kalau Pak Lam berkaca dari zaman dulu ya. Zaman dulu itu ijazah D1, D3 itu mungkin udah bisa dapat kerja yang enak. Paling minim kalau sebangsa dunia guru ya, kalau kita udah bisa masuk, setidaknya dulu itu kalau kita udah punya ijazah paling minim D1 itu pekerjaan udah enak, tapi memang semakin lama kan perkembangan semakin maju. Yang namanya pendidikan itu kan juga semakin berkembang, terupdate, tapi terupdate-nya itu juga mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri. Misalnya kita nggak usah jauh-jauh sampai ke kuliah-kuliah lah. Misalnya kalian dulu dari SD kalian cuma diajari dasar, ya kan? Iya. Matematika mungkin masih 1 tambah 1 pertambahan, operasi hitung lah, atau hal-hal yang lain. Tapi semakin naik materi akan semakin bertambah. Yang awalnya ini semakin dicabang, berarti kalian dapat pengetahuan baru, gitu. Nah, SMP ke SMA tambah lagi pengetahuan baru. Nah, SMA ke kuliah, sarjana lah misalnya, sarjana, pengetahuan akan semakin baru. Nah, itulah yang membuat kenapa memang dalam dunia kerja ijazah itu penting, karena orang-orang dunia kerja ini akan melihat, oh berarti kemampuan anak ini sampai di sini. Kemampuan anak ini sampai di sini. Seperti itu. Tapi memang benar, banyak orang yang bilang belum tentu sarjana itu sukses. Karena sarjana ada banyak. Sarjana ada banyak sekali. Nah, jadi memang kita nggak bisa berpaku dengan ijazah memang. Semua itu juga tergantung dari kita masing-masing. Jadi kalau kita mau sukses itu ada banyak sekali jalan. Bisa melalui itu tadi yang kalian bilang tentang ijazah. Ada banyak sekali orang-orang yang ingin sekali sekolah sampai setinggi mungkin. Nah, sampai jadi guru besar itu ada. Jadi profesor itu ada. Tapi juga ada juga yang dia sukses karena inovasi dia terlalu tinggi kalau saya bilang. Karena dia menemukan suatu inovasi yang membuat dia melihat, oh ini peluang, kalau bisa aku buat seperti ini, mungkin aku akan bisa sukses dengan inovasi saya ini. Dia bisa sukses. Jadi
Memang sarjana itu penting, tapi bukan berarti kesuksesan bisa diambil dari sarjana, bukan. Tapi kesuksesan itu berawal dari kalian sendiri. Kalian yang menentukan, kalian yang merasakan, kalian yang bisa mengambil peluang untuk meraih kesuksesan itu. Tapi sorry Pak, saya mau potong sebentar. Tapi ada loh Pak, orang yang tadi kan Pak Lambok bilang ada orang yang ingin ibaratnya meraih pendidikan lebih tinggi itu untuk meraih hasil atau kesuksesan yang lebih juga. Yeah. Tapi ada juga orang itu yang kadang dia itu berpendidikan sampai setinggi mungkin, bahkan itu cuma gara-gara gila pangkat ibaratnya gitu. Nah itu menurut Pak Lambok sendiri gimana Pak? Nah, Ada banyak itu Pak orang-orang kayak gitu Pak. ya itu kembali lagi dari niat masing-masing orang. Kalau saya bilang niat dari masing-masing orang, ada banyak sekali memang niat yang seperti itu tuh ada. Nggak usah jauh-jauh. Saya punya sebenarnya teman, dia itu pengen, ya itu tadi sama seperti yang dibilang oleh Clement, kalau Seperti gila pangkat itu. nah ya dia tuh hanya ingin, saya pengen dilihat orang, wah anak ini bisa sampai S3, wah anak ini bisa sampai guru besar, jadi dia akan bangga kalau seandainya lagi ketemuan pas lebaran, wah anaknya udah S3, anaknya siapa. Suka dipuji ya. Nah itu, jadi yang seperti itu tuh ada, jadi itu semua tergantung dari niat itu. Tapi kan kadang ada itu Pak, ada istilah kalau anak itu pendidikannya harus lebih tinggi dari bapaknya. Ya, Ya. Ibaratnya gini Pak, kalau misalnya sekarang saya kan masih SMA nih Pak ya, kan bapak saya standar nih Pak ya misalnya. Nah terus saya kuliah sampai misalnya, amin lah kalau bisa Amin, sampai S3 lah. amin, Nah, amin. terus nanti kalau anak saya punya anak, terus nanti berpendidikannya gimana Pak? Masa sampai S4? Kan nggak ada tuh Pak. Nggak ada Nah, S4. jadi mungkin ya betul kata Pak Lambok tadi ya Pak ya, kalau misalnya mau mencapai kesuksesan itu ya harus sesuai dengan niat dari diri kita sendiri, dan juga ya kita harus lihat situasi dan kondisi juga gitu. Emang dari diri kita itu juga pengen berpendidikan yang tinggi, tapi kita juga harus melihat kondisi dari orang tua kita, apakah mampu gitu, mampu untuk menyekolahkan kita di sekolah tinggi tersebut. Mungkin itu ya Pak ya. ya bisa juga. Gini, bisa seperti yang dibilang papamu, kamu harus bisa lebih dari ayah, kamu bisa lebih dari ayah. Kalau memang kamu punya niat seperti itu niat yang baik banget. Tapi kalau semisal kamu punya beda jalan dengan orang tua, yang penting satu, kamu harus menunjukkan kalau kamu itu bisa sukses dari apa yang jalan kamu lain. pilih. Iya, betul. Nah, itu sih Kan ibaratnya sebenarnya. banyak lain menuju Afrika. Ke Afrika. Yang Terus lain dong. ini Pak, saya punya satu pertanyaan terakhir. Ya, apa. Kan Bapak tahu kondisi sekarang kan masih pandemi nih Pak ya. Nah, pasti kan juga pandemi ini juga berpengaruh pada bidang pendidikan. Nah, menurut Pak Lambok sendiri, misalnya pada bulan Juli besok ini itu tatap muka sudah di on-kan, jadi sudah kembali diperbolehkan. ya sudah diperbolehkan. Itu menurut Pak Lambok sendiri apakah efektif atau tidak di kondisi seperti ini? Sebenarnya sih kami guru-guru tuh pengen ketemu kalian Ya tahu kan Pak. langsung. Murid saya itu cantik-cantik, ganteng-ganteng kok. Tahu lah. Gini, sebenarnya aturan yang mengatakan untuk masuk secara serentak itu sebenarnya dari, saya nggak tahu ya benar atau tidak, itu apakah sudah mulai ada aturannya untuk masuk sekolah. Tapi kalau saya lihat dari berbagai sekolah juga sudah mulai ada yang offline ya, sudah mulai ada yang Ya, offline. betul, dari Cuman- beberapa provinsi. Cuman dengan aturan-aturan tata cara
yang berbeda-beda, yang pasti yang penting untuk tetap menuruti protokol kesehatan itu diperbolehkan. Cuman memang yang saya tangkap informasi terkini itu, ini kan kalau sekarang hari apa ya waktu itu ya, hari Jumat yang lalu kalau nggak salah, kita sudah mulai vaksin pertama. Dan vaksin kedua itu dimulai bulan Juli tanggal 9 kalau nggak salah loh ya. Berarti vaksin kedua rentannya vaksin cukup panjang kedua Pak ya. cukup panjang, karena memang vaksin pertama itu dilihat kayak diobservasi gitu, nanti akan ada laporan kalau seandainya ada badan yang lalu sakit, pusing atau seperti apa, itu kan memang efek samping dari vaksin itu. betul. Jadi makanya dia kasih tenggat waktu 2 bulanan lah kalau nggak salah. Pokoknya mulai dari Jumat kemarin itu. Nah, memang sudah banyak yang bilang supaya sekolah-sekolah itu mulai masuk, tapi ya seperti itu tadi. Nah, nanti pihak sekolah akan membuat seketat mungkin aturan-aturan sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi seperti memakai masker, nanti juga harus pakai face shield. Setiap anak harus pakai face shield. Lalu kalau di sekolah kita nanti itu nanti akan dipasang tempat cuci tangan, nanti akan dikasih hand sanitizer di kelas-kelas supaya nanti waktu ngajar kita aman, karena kan penularan virus itu kan bisa datang dari mana aja. Iya betul. Tuh, jadi sekolah sudah siap sih, sudah siap, dan guru-guru mungkin guru-guru juga udah divaksin. Dan untuk vaksin termin kedua nanti juga akan dilaksanakan sebelum sekolah dimulai. Harusnya sih Sayuka udah siap. Gitu. Tapi menurut pengalaman saya selama 2 tahun di Sayuka ini, mulai dari off PJJ sampai mulai dari PJJ-nya dilaksanakan secara tatap muka sampai online atau bisa dikatakan daring, itu pandemi ini memiliki efek samping yang sangat baik untuk perkembangan SMA Santo Yusuf. Contohnya yang sudah dikatakan Pak Lambok tadi, bahwa sudah ada sesuai dengan prokes, yaitu ada tempat cuci tangan sendiri. Iya sih. Dan info terbaru, dan bahkan saya melihat sendiri bahwa podcast sih, bangku sekolah SMA Santo Yusuf juga berubah ya Pak ya. Ya, jadi satu-satu. Jadi sendiri-sendiri dipisahkan dan berjarak. Jadi pandemi ini juga menurut pengalaman saya pribadi juga ada efek baiknya juga. Seperti itu. Ya, memang Pak Alam nggak bisa pungkiri sangat besar sekali sih dampaknya memang pandemi COVID ini. Iya. Kita jadi nggak bisa tatap muka, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa cangkruk ya, terutama. Jadi waktu tatap muka itu enak sekali, bisa nongkrong di Bu Yus. Mungkin yang nggak tahu Bu Yus, ada tukang jual bakso di tempat Kantin kami, sekolah. kantin Sayuka ya. Dan memang udah hilang karena pandemi COVID-19 ini. Dan memang benar kata Clement, mungkin Clement tadi sempat touring ke kelas-kelas ya. Ibaratnya jadi lewung. Sudah lewung ke kelas-kelas. Memang sudah mulai ada bangku baru, itu juga ya puji Tuhan, karena berkat doa-doa kalian juga semakin lama Sayuka peralatan-peralatannya semakin diperbarui lah kalau saya bilang. Karena ya saya sebagai guru dan mantan murid sini merasa senang sekali karena melihat ada perkembangan gitu. Meskipun hanya kursi meja, ya, tapi saya sangat bersyukur sekali bisa mendapat hal yang baru. Itu kalau saya tahu ya, dari zaman saya tuh kalau semisal ada meja kursi yang rusak itu nggak diganti, diperbaiki. Tapi sekarang sangat keren, bisa sampai diganti. Itu meja kursinya satu-satu ya? Iya. Satu-satu ya, ngeri. Tapi jangan salah loh Pak Alam, meskipun ini terlintas di pikiran saya, meskipun sedikit perkembangannya hanya bangku dan
ketambahan cuci tangan. Tapi kan dengan adanya hal tersebut bisa melindungi nyawa dari manusia. Kan juga teman-teman tahu sendiri bahwa virus corona ini bisa mengancam nyawa kita. Nah, tapi dengan hal sedikit tersebut bisa menyelamatkan dari virus corona. Jangan salah teman-teman. Ya karena memang kan COVID-19 itu kan harus sendiri-sendiri. Nah, kita diajarkan untuk jarak 1 meter. Jadi ya benar sih kalau seandainya dibelikan kursi satu-satu ya karena jaga jarak juga. Iya betul. Oke. Terima kasih kepada Pak Lambo yang sudah sharing-sharing tentang Hari Pendidikan Nasional ini dan juga menjelaskan sangat detail sekali tentang Hari Pendidikan ini. Oke, terima kasih kepada Pak Lambo, terima kasih juga kepada Ruth yang pada kesempatan hari ini bisa menemani teman-teman untuk berbincang-bincang tentang Hari Pendidikan Nasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita perbincangkan pada kesempatan hari ini. Teman-teman jangan lupa tetap ikutin dan tetap stay ya, follow. Tetap follow akun YouTube-nya SMAK Santo Yusuf Karangpilang. Dan juga sekarang Podsai ini juga ada di Spotify loh teman-teman. Ngeri kan? Daripada teman-teman gabut kan mungkin sambil makan dengerin Podsainya Sayukara gitu. Sekarang udah bisa ke Spotify loh teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Dan saya tutup, saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang dengan setia mendengarkan sampai habis. Saya Klemes Mario Farblegobanin dan teman saya Bintang Angelika Wakwahan. Pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.